Halo saudaraku semua dimanapun berada, terutama kepada rekan-rekan saudara kita yang honor, kontrak, serta generasi yang ingin melakukan dan mengikuti seleksi untuk menjadi ASN pada tahun 2021 ini. Adapun sistem serta pelaksanaannya memang ada perubahan sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 2 DPR RI pada hari Rabu 24 Maret 2021 di gedung DPR Jakarta. Yang waktu itu hadir juga bersama perwakilan Kementerian Pan-RB dan Komisi ASN. Dalam kesempatan itu BKN telah menyampaikan ada 3 kategori rekrutmen dalam seleksi ASN 2021, yaitu menggunakan 1 portal registrasi. Untuk persiapan pelaksanaan ASN tahun 2021 ini, Kepala BKN Bima Haria Wibisana memastikan hanya akan digunakan 1 portal pendaftaran dalam 3 kategori rekrutmen calon ASN, yaitu calon pegawai negeri sipil atau CPNS, sekolah kedinasan, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut juga dengan PPK. Penggunaan 1 portal, yakni portal sistem seleksi calon ASN atau disingkat SSC ASN, akan memudahkan peserta dalam melakukan proses pendaftaran. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, BKN telah melakukan peningkatan fitur teknologi dalam SSC ASN. Jadi pihak BKN melakukan perbaikan dan pemutakhiran dalam fitur teknologi agar nantinya saudaraku semua, terutama yang akan mengikuti seleksi, itu diberi kemudahan dalam beberapa hal. Dan apa saja, di Kepala BKN pada kesempatan ini juga mengatakan peningkatan fitur SSC ASN. Peserta seleksi ASN tidak perlu menambah sejumlah dokumen seperti ijazah, surat tanda registrasi atau STR, serta nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK pada saat melakukan pendaftaran, karena portal SSC ASN akan terintegrasi dengan data NIK. Saya sampaikan lagi bahwa portal SSC ASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, kemudian data Dapodik Kemendikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi perguruan tinggi di Kementerian Ristekdikti. Demikian diterangkan oleh Kepala BKN dalam rapat dengar pendapat
atau RDP dan Komisi 2 DPR RI Rabu tanggal 24 Maret 2021, sehingga perlu terutama pencari atau yang akan mengikuti seleksi untuk melihat terutama berkenaan dengan NIK itu berkaitan dengan KK dan KTP, agar KK KTP-nya harus diupdate, dilihat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di dalam ketentuan Menteri Dalam Negeri, yaitu apabila KTP-nya serta KK-nya belum terupdate, belum ada barcode-nya, itu segera dilakukan perbaikannya. Kemudian Kepala BKN juga itu menyampaikan bahwa dalam dengar pendapat tersebut bahwa peserta seleksi ASN dapat mengakses informasi seluruh formasi yang dibuka pemerintah. Jadi sekarang semua peserta bisa mengaksesnya. Kalau dulu itu agak berbeda. Hal ini termasuk inovasi baru pada portal SSC ASN, karena peserta sebelumnya hanya dapat melihat formasi di situs web masing-masing instansi. Namun sekarang sudah langsung bisa diakses. Kini cukup melalui portal SSC ASN, peserta dapat mengakses seluruh informasi yang dibuka pemerintah, sehingga lebih transparan, lebih terbuka. Demikian. Kemudian tidak hanya itu, Kepala BKN juga mengungkapkan akan tetap menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan seleksi ASN, termasuk pencegahan tindak kecurangan atau percaloan. Nah, di tahun 2021 ini Kepala BKN sudah menekankan, menyampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI bahwa penerimaan kali ini benar-benar berkualitas, transparan, dan akuntabel, dan berusaha untuk mencegah tindak kecurangan serta pencaloan. Itu ini merupakan semangat baru bagi rekan-rekan saudaraku yang ingin melakukan serta mendaftar mengikuti seleksi ASN. Untuk mengatasi hal itu, Kepala BKN tengah mempersiapkan fitur tambahan pada sistem CAT BKN. Jadi ada fitur tambahan yang disiapkan oleh BKN untuk mencegah terjadinya kecurangan ataupun pencaloan. Ya, ini pengenalan wajah, sehingga mempersiapkan fitur untuk pengenalan wajah yang diperuntukkan untuk mengidentifikasi peserta yang melakukan ujian, sehingga ada nantinya fitur yang bisa mengidentifikasi peserta yang melakukan ujian, sehingga dapat memeriksa apa yang ada dalam pelaksanaan ujian. Kepala BKN juga menambahkan, karena situasi pandemi COVID-19 yang berlangsung, BKN akan tetap menerapkan prosedur pelaksanaan ujian sesuai protokol kesehatan dalam rekrutmen ASN tahun 2021. Salah satu dengan menghadirkan skor langsung peserta. Nah, sehingga nanti itu skor peserta itu langsung, yaitu melalui YouTube BKN, sehingga rekan-rekan yang ikut itu harus nantinya bisa masuk ke channel YouTube-nya BKN
agar hasil ujian dapat dipantau di mana saja, sehingga tidak harus datang ke tempat ujian, sehingga mencegah kerumunan di lokasi ujian. Dalam rekrutmen ASN 2021 juga akan disediakan pula sarana khusus bagi peserta positif COVID-19. Jadi rekan-rekan yang terkena COVID-19 juga masih punya kesempatan, punya hak yang sama untuk melakukan dan mengikuti seleksi ASN 2021, sehingga jangan khawatir, dan pemerintah menyediakan tempat serta ruangan khusus. Selain itu, saudaraku juga, Kepala BKN juga mengungkapkan untuk peserta yang seleksinya di luar negeri akan tetap mengikuti ujian di kantor KBRI setempat, sehingga yang ikut seleksi di luar negeri juga bisa itu melalui kantor KBRI setempat, sehingga untuk memfasilitasi peserta ujian di luar negeri ini. Jadi pengalaman ini untuk tahun 2020 menjadi evaluasi. Tahun lalu BKN juga sudah melaksanakan ujian seleksi khusus yang di luar negeri ini sebanyak ada 15 negara melewati kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Demikian kami sampaikan warta berita tentang sistem seleksi calon pegawai negeri sipil, di mana 3 kategori rekrutmen dalam seleksi ASN 2021 akan menggunakan satu portal registrasi. Semoga saudaraku semua yang ikut nantinya dalam seleksi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan baik. Demikian, atas perkenannya kami mohon like, komen, subscribe di Adripium Channel.